saat kamu membuka pintu rumah di pagi hari, bukan ayam yang berkokok, bukan burung yang bertengger di pagar, tapi seekor Velociraptor berdiri hanya beberapa meter dari depan rumahmu. Di langit, bukan pesawat yang lewat, melainkan kawanan Pterosaurus yang berterbangan mengelilingi kota. Di kejauhan terdengar suara dum, dum. Seekor Tyrannosaurus Rex berjalan melewati jalan raya. Pertanyaannya, kalau semua dinosaurus itu tidak pernah punah, apakah manusia tetap akan lahir? Atau mungkin dunia ini sama sekali tidak pernah mengenal manusia? Mungkin tidak pernah ada telepon genggam, tidak ada sekolah, tidak ada internet, bahkan tidak ada yang sedang menonton video ini. Hari ini kita akan membahas salah satu pertanyaan yang terbesar dalam sejarah kehidupan di bumi. Dan jawabannya jauh lebih mengejutkan daripada yang kalian bayangkan. Sekitar 66 juta tahun lalu, bumi sangat berbeda dibandingkan sekarang. Daratan dipenuhi hutan raksasa, udara lebih hangat, permukaan laut lebih tinggi, dan penguasa mutlak planet ini bukan manusia, melainkan dinosaurus. Selama lebih dari 160 juta tahun lalu, dinosaurus mendominasi hampir seluruh daratan di bumi. Sebagai perbandingan, manusia modern baru muncul sekitar 300.000 tahun lalu. Artinya, dinosaurus hidup lebih lama, 500 kali lebih lama daripada keberadaan manusia modern saat ini. Mereka berevolusi menjadi berbagai bentuk, ada yang sebesar ayam, ada yang sebesar gedung 3 lantai, ada yang menjadi pemburu, ada pula yang menjadi pemakan tumbuhan. Selama jutaan tahun, hampir tidak ada mamalia yang mampu menyaingi mereka. Mamalia saat itu hanyalah hewan kecil, sebagian besar aktif pada malam hari. Mereka hidup sembunyi-sembunyi agar tidak dimangsa dinosaurus. Namun, satu peristiwa luar biasa mengubah semuanya. Para ilmuwan percaya bahwa sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid berdiameter sekitar 10 hingga 12 km menabrak wilayah yang sekarang dikenal sebagai Semenanjung Yucatan, Meksiko. Benturan ini menghasilkan energi yang luar biasa besar, jauh lebih kuat daripada seluruh bom nuklir yang pernah dibuat manusia jika digabungkan. Gelombang kejut menyapu seluruh dunia, terjadi gempa bumi raksasa, tsunami setinggi seratusan meter, hutan terbakar, langit dipenuhi debu, matahari tertutup selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tanaman juga mati, hewan pemakan tumbuhan kelaparan, pemangsa besar ikut mati karena kehilangan mangsa. Sekitar 75% seluruh spesies di bumi punah, termasuk hampir seluruh dinosaurus non-unggas. Tapi ada sekelompok kecil yang berhasil bertahan, yaitu burung. Ya, burung yang kita lihat hari ini adalah keturunan dinosaurus. Sekarang muncul pertanyaan besar, bagaimana kalau asteroid itu meleset? Bagaimana jika tidak pernah menabrak bumi? Sebagian besar ilmuwan memperkirakan dinosaurus kemungkinan besar tetap menjadi penguasa daratan. Mamalia akan terus menjadi hewan kecil tanpa kesempatan berkembang, padahal seluruh nenek moyang manusia berasal dari kelompok mamalia. Artinya, jika dinosaurus tetap mendominasi rantai makanan, kemungkinan evolusi manusia menjadi sangat kecil. Bukan berarti mustahil, tapi peluangnya turun drastis. Bisa jadi, makhluk cerdas yang menguasai bumi bukan manusia, melainkan dinosaurus yang berevolusi menjadi semakin pintar. Beberapa ilmuwan bahkan pernah berspekulasi mengenai kemungkinan munculnya dinosaurus cerdas yang mampu menggunakan alat, maupun ini hanyalah hipotesis dan belum memiliki bukti nyata. Tahukah kalian, sebenarnya mamalia sudah hidup berdampingan dengan dinosaurus selama jutaan tahun, namun ukuran mereka rata-rata hanya sebesar tikus. Mengapa? Karena mereka sulit bersaing. Dinosaurus menguasai hampir semua habitat, sebagai pemburu, sebagai pemakan tumbuhan, sebagai hewan tercepat, sebagai hewan terbesar. Mamalia hanya mendapat sisa ruang untuk bertahan hidup setelah dinosaurus punah. Barulah mamalia berkembang dengan cepat, ukurannya membesar, jenisnya bertambah, dan akhirnya muncullah sekelompok primata nenek moyang manusia. Menariknya, walaupun dinosaurus besar telah punah, sebagian garis keturunannya tetap hidup hingga sekarang. Burung. Setiap kali kalian melihat ayam merpati, elang, atau burung pipit, sebenarnya kalian sedang melihat keturunan dinosaurus. Ilmuwan menemukan banyak kesamaan, dan mulai dari struktur tulang, cara berkembang biak, hingga fosil dinosaurus berbulu. Jadi, secara ilmiah, dinosaurus belum benar-benar hilang, mereka hanya berubah bentuk.
Bayangkan kalau dinosaurus masih hidup di Indonesia, peternakan ayam berubah menjadi peternakan Velociraptor. Kebun binatang harus menyediakan kandang-kandang setinggi gedung. Ojol datang sambil berkata, "Maaf kak, tadi macet gara-gara Brontosaurus menyeberang." Dan gelombang kejut menyapu seluruh hutan. Kalau dinosaurus masih hidup di Indonesia, mungkin isi grup WhatsApp warga bukan lagi siapa yang buang sampah sembarangan, melainkan, "Pak RT, tolong T-Rex tangga dilepas lagi. Sudah makan jemuran kak satu kampung." Atau, "Mas, parkir motornya jangan deket kandang Triceratops ya. Kemarin spion saya disundul." Jadi, apakah manusia akan ada jika dinosaurus tidak punah? Berdasarkan bukti ilmiah yang kita miliki sekarang, jawabannya kemungkinan besar tidak. Atau setidaknya peluang kemunculan manusia akan jauh lebih kecil. Kepunahan dinosaurus membuka jalan bagi mamalia untuk berkembang. Dan dari sekelompok mamalia itulah yang akhirnya muncul manusia. Namun, ilmu pengetahuan terus berkembang. Setiap fosil baru bisa memberikan petunjuk baru tentang sejarah kehidupan di bumi. Itulah yang membuat sains selalu menarik untuk dipelajari. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi berikutnya. Tulis di kolom komentar, kalau dinosaurus masih hidup, menurut kalian manusia bisa bertahan atau tidak? Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!